Expanding River. Hah? Map yang aku suka banget. Kenapa? Berantem terus. Baku hantam. Saya kurang setuju. Baku pukul. Saya merasa kamu lagi berlebihan aja. Kenapa? Karena Anda gold laner yang emang gak pernah connect sama Turtle. Beda sama mereka. Lah makanya Expanding River inilah yang menyatukanku dengan 4 rekan-rekanku. Oh, jadinya ketolong. Sebelumnya aku males. Oke. Thanks to Expanding River. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban? Karena sebenarnya kita tahu Expanding River ini identik dengan hero-hero atau mungkin tim-tim yang suka banget main agresif. Terutama untuk si Heavy. Atau ya mungkin banyaknya juga keluar dengan dibantunya patch yang sekarang juga banyak banget fighter-fighter yang emang nongol juga di area dari goldnya, ya udah jadi nyambung gitu loh bro. Connect. Connect. Ke level 4 langsung jalan. Iya, tapi sekarang kayak udah bot lane aja nya konvensional. Iya, Iya, tapi sekarang Mars mulai bisa, balik lagi, mulai iya. balik lagi. Kayaknya sekarang balik lagi sih, konvensional. craftingnya sesuai sama apa yang nanti dibawain sama junglernya. Kalau junglernya mungkin mainnya kayak fighter atau conventional assassin, Iya. itu masih fine kalau misalkan bawa fighter gitu kan. Tapi kalau misalkan emang pure tank jungle, kayaknya Marksman fine. Di gold lane. Sebelumnya kan misalnya kalau kita ngelihat ada Sun sini kanan kiri kanannya ataupun dari gold lane udah pasti Ruby, Ruby atau X-Board. apa gitu. Sekarang Janus. enggak. Wah, Oh, oke. Tapi dengan adanya yang sudah di ban, first pick langsung menunjukkan Lancelot. langsung. Yves open. Eve Kalau- open ya, tapi iya. karena Zuxinya di ban, apakah bakal jadi priority? Karena sebenarnya masih ada beberapa hero juga yang masih terbuka sebenarnya untuk jadi option dari Black Sentence. Grok terlebih dahulu yang diamankan, masih ada Gatot sebenarnya untuk menjadi lawan match-up-nya nanti. Iya, Jadi kayaknya masih fine untuk CFU. tapi semenjak di wildcard ini ya, pick rate-nya Gatot nih agak sedikit kalah pamor sama sama Grok. Sama Grok udah pasti. Iya. Karena Grok bisa mengacaukan equilibrium minion atau keseimbangan minion. Iya. Kayak di awal detik 8 kalian ambil aja untuk barrier-nya, nanti barrier-nya bakal menghalangi jalan dari minion. Nanti di level 4 juga dia punya tectonic charge atau kita sebut dengan tech charge, itu yang akan sangat mengganggu dan dikombokan dengan Eve. Ini akan sangat-sangat menciptakan sebuah area of effect yang mengerikan. Tapi langsung dijawab dengan Cloud juga karena sebenarnya kita tahu Cloud ini bisa langsung reach ke belakang, jadi Eve nggak bakal bebas. Ya itu adalah pilihan terbaik dari Marksman ya untuk bisa menghadapi langsung Araif dan Kari lagi. Lagi. Masih match up-nya masih Match up. di situ ya. Karena seenggaknya kalau ngomongin poke damage dengan Kari yang bener-bener single targetnya ke Cloud Master Assassin gitu kan, ya otomatis damage-nya akan masif sekali dengan true damage. Dan kalau Bonusnya. ditabrak tuh bisa dilawan kan. Kayak Betul. misalnya di Blazing 2 tuh dia bisa pukul balik. Beda sama kalau misalkan Granger harus diarahin dengan tepat. Ya, atau Harit mungkin ya kan, Harit juga udah, yang dependent banget dengan zaman force-nya dia kalau emang mau menguasai laning. apalagi Granger Harit kan kena nerf kemarin kan. Ya, sempat kena nerf. Mhm. Dan ini mungkin menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik sih. Aku sempat ngomongin ini sama Luminaire. Oke. Waktu Sambil bawa ini enggak? kita piala Oh enggak, emang? bedanya dia nggak bawa, waktu itu nggak bawa pialanya. waktu Kemarin itu. kan bawa Kemarin waktu dia. opening Iya. bawa. Ribet banget kayak nggak bisa nyari waktu yang bener gitu ngajak Luminaire ngobrol. bener kayak ngerasa kayak, ini agak menarik sih karena Granger kena nerf. Karena dia most populer gold lane kan Iya, pada saat itu. Tapi pas dia kena nerf sebelum M7, di saat kita melihat bahwa ya sekarang harusnya yang populer bakal ke Granger, tapi ternyata enggak. Iya, bahkan skinnya skin Granger. Skin Granger, jadi kayak wow semua dibantahkan. Ini balancing yang bagus banget ketika kita ngomongin soal 2 patch. Ya. Itu kan di tanggal 18 sempat ada ya kan, dan sempat ada patch lagi dadakan pada saat itu. Jadi ya menurutku di tanggal 31 Desember kemarin ketika ada sebuah adjustment yang memang nanti akan mengubah alur permainan, inilah yang terjadi. Wah. Semua hero jadi bisa ke bawah. Ini udah nikmat banget sih harusnya ya. Black Sentence loh. Draftnya oke lah ya. Tinggal di react pakai apa nih? Karena lapu-lapunya udah tutup. Apakah akan muncul hero-hero yang udah mulai terlupakan kayak Alice? Karena kita juga masih melihat ada beberapa hero yang open sebenarnya, tapi ya cowoknya juga masih misteri. Karena cowok juga masih bisa ditaruh di EXP. Beberapa kali kita sempat melihat dia rotasinya sangat luar biasa cepat. Lu akan menjadi orang yang mengambil risiko tinggi untuk menggunakan flicker atau purif? Prof, Kari. untuk karinya. Purif, Purif. Purif, cowok soalnya. Tapi dikejar-kejar ini enak banget Lancelot sama Cloud. Tapi Ini nggak ada daripada masalah kena deh. Iya. tendang. Ya kan? Daripada kena tendang lu lebih memilih dikejar-kejar itu berarti ya? Udah pasti, dan itu dia Glue ternyata yang jadi jawaban karena Glue juga lumayan populer di XP Lane. Bahkan cepet sekarang- banget nih. Jawabannya Oke. Joy. Karena kayaknya nggak ada. Wait, aku salah fokus. Kayaknya nggak ada stopper yang begitu pasti juga. Itu yang pertama yang pengen aku bilang karena cowoknya pasti bakal targeting ke arah belakang. Dan barusan di belakang ada teriakan let's go. Kayaknya. Semangat ya Aku kayaknya dengar dari Semangat bagian ya. CFU. Dari sebelah sini dari nih. Iya. save you. Dari CFU. Kedengeran banget dan itu yang akan kita lihat nanti. Semangat seperti apa yang akan dihadirkan oleh kedua tim. Black Sentence versus CFU Gaming. Siapa yang akan berada di pool 1-0 menyusul Onyx ID untuk di match kedua. Wah, pool 1-0 akan terisi, pool 0-1 juga akan terisi pastinya. Tapi dengan 2
tim yang akan berebut juga nih. Fast answer by draft. Aku Black Sentence. Black Sentence. Oke. Black Sentence ya. Iya. Ya. Berarti Aul juga. Ya. Oke, 3 untuk Black Sentence by draft. By draft. By draft teman-teman ya. Ya wes kalau begitu sekarang match yang kedua. Jadi langsung saja Swiss Stage mana Suaraja. Nah itu. Bahkan semua antusias untuk menonton tim dari negara lain loh. Iya loh. Udah pasti. Ini Keren. kapan lagi kita jadi tuan rumah kan? Betul. Terakhir M4. Iya. Sekarang. Thank you guys. Datang mereka ya kan Thank you, untuk guys. datang dengan ya ketemu sama player-player yang lain juga. Cuman ya ngelihat bagaimana agresivitas yang ditunjukkan oleh keduanya. Ini sama-sama bisa bantu fast clear ya roamernya. Chow, Grok. Efek dari Conclusive Blast juga kan. Aha. Early game yang akan ngebantuin juga agar nanti kedua tim confine aja di bagian mid lane-nya. Tapi tadi ada yang di-hold gak minionnya? Ada tiga-tiganya. Oke. Hit. Kehilangan coba SP tapi sepertinya mereka masih belum menyerah. Wey, Opi mencoba untuk bisa mengatakan damage lanjutan. Ini antara Steffi dan Opi. Iya. Devi dan Opi. Opi masih aman juga ya walaupun kena poke juga tipis-tipis. Wih ini skin Patrick ya. Akhirnya ada yang pakai. Lucu banget lagi. Bawa anak-anak banyak ya. Iya. Nah, tapi Boxy ya memang tipikal yang agresif juga ya. Nge-screening out, ngegangguin hide on bush-nya. Tapi ya masih aman sejauh ini dan set talent emblemnya masih dengan adanya emblem fighter ya untuk kedua belah gold lane, Prof KB. Ya, cuma bedanya ini ada Tenacity dan juga Festival of Blood ya. Karena biasa kita bakal ngelihatnya ya udah, wah ini pasti Master Assassin. Tapi ternyata Doom di sini akan mempertimbangkan karena Festival of Blood. Di mana nanti dia akan memanfaatkan bagaimana spell fame yang didapatkan, terutama ketika dia memainkan pasifnya. Oke. Palbam yang dicari pastinya ya adu sustain ya. Harus sustain. Adu sustain untuk fight jangka panjang tapi ini di Expanding River yang telah memanggil untuk menuju ke area objektif perebutan turtle yang pertama. Akan seperti apa kejadiannya karena Black Sentence mereka udah mulai ngepop duluan. Wish, langsung saja take off. Kemana lagi arah landingnya? Namun sekarang ada Opi yang terjebak. Tapi ternyata turtle-nya malah berhasil langsung diamankan pula oleh detektif. Menjadi sebuah keuntungan dan first blood-nya pun menjadi milik dari Black Sentence. Pertarungan terus terjadi. Dimana sekarang Glue-nya mengambil peranan. Dan Stevie menjadi korban. Yap, wow. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk CFU Gaming ya. Dimana setup yang dilakukan oleh Black Sentence udah oke banget. Apalagi dengan membawakan ke arah Black Dagger Form dari Orochi. Cuman ya kita tahu bagaimana lincahnya untuk Lancelot bisa menyelinap bro. Itu lebih ke unlucky hide on bush sih, karena Iya. dia benar-benar kena timing banget tadi pas yang gathering. Dan itu kena tadi Wait, Opi. apa yang terjadi? Walaupun mungkin arahnya tidak terlalu tepat, tapi setidaknya ada follow up damage dan itu pun tetap memberikan sebuah keuntungan untuk CFU. Wow, kena pegang juga ya sama Wadu. Yang langsung ngangkat pakai Patrick berotot. Itu dia. Berotot tuh. Gara-gara dia kuat banget itu dan Boxy kayaknya terlalu Ya, dive, terlalu dalam waduh juga kayaknya. Oke. Namun sekarang ada sebuah aksi balasan lagi yang dilakukan. Tapi waduh, harus merasakan akibatnya. Nah dan kalau kita intip tadi sedikit, ini handcap dari detektif tapi hide on bush. What? Oke, dan dibalaskan. Opi digeruduk lagi. Tapi sekarang untuk detektif masih berhasil kabur. Hanya saja Phantom Execution. Masih berhasil menyelamatkan diri dan Dom. 1v1 situation, Shing masih bisa selamat. Masih bisa kabur ya dengan BMI-nya juga. Tapi ya itu dia yang terjadi kalau misalkan match up yang kita lihat terus menerus ya antara Cloud dan juga Kari. Kalau dia blazing duet, ya tinggal pukul balik aja bro. Ya tinggal pukulin balik aja, nggak ada masalah. Lagi buat sekarang Doom-nya. Oh dipaksa dengan Oke, Purify. sementara sekarang ada Purify. Dan Sleepy sudah kembali hadir. Ada Mighty Swing. Langsung dikeluarkan begitu saja. Oke. 600 gold dari CFU Gaming sebenarnya masih belum terlalu menjadi jaminan ya. Bahkan tadi 8.000 aja kebalik. Masalah tapi kelihatan banget sih emang hyper ininya ya, hyper agresifnya ya. Kayak CFU bener-bener nggak mandang siapapun lawannya, even Grok dia tabrak tadi barusan. Dan emang untuk menekan ke arah Orochi ini kayak emang sebuah keharusan menurutku. Karena kalau misalkan objektif ada Orochi, ada Black Dragon Form, udah pasti Black Sentence akan diuntungkan di sini. Yap. Dan waduh, ini gue sebel banget sama Glue itu. Eh, Ditampol terus. siapa yang makan Krabby Patty jam 3 pagi? Waduh. Saya. Wah, jam 3 pagi. Saya. Siapa?
yang makan. Oh iya. Oke. Oke, Expanding River lagi ya yang akan kembali menjadi panggilan untuk perebutan turtle yang kedua juga. Tapi lihat bagaimana agresivitas dari CFU. Mereka masuk cukup dalam. Oke, dan ada Tectonic Charge langsung dikeluarkan. Apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, waduh, langsung saja tertinggal sendirian. Tapi waduh pun masih berhasil bertahan. Dan real wall manipulation. Sementara itu Boxy Sisi, bisakah dia kabur? Karena drop dengan speedy like Willa Phantom Segment dulu langsung dikeluarkan. Namun sementara itu sekarang coba lihat. Berusaha untuk bisa kabur tapi Sing langsung meregang nyawa. Di tempat yang berbeda. Ada Joy menjadi korban pula. Orochi menyusul rekan-rekannya. 2 tukar 2 tapi turtle-nya didapetin lagi sama CFU Gaming. Wow, sebuah pertukaran yang sebenarnya juga masih bisa dibilang keuntungannya buat CFU. Tapi tadi OP mentok ya dia pas mau bukainnya. Itu aku juga lebih fokus ke situ sih karena sangat disayangkan ya. Jadi tipe burst damage-nya tuh nggak bisa kena ke hide on bush. Makanya hide on bush-nya sempat bisa untuk ngedeal damage ke Sing. Sing-nya tumbang, Doom-nya enggak. Doom-nya farming buat sekarang. Walaupun ya Sing sendiri udah sempat mendapatkan 2 assist. Tapi di satu sisi yang sama kita bisa melihat kalau nanti Black Sands menuju ke late game dan mereka mencoba untuk bermain dengan metode front to back. Kayak waduhnya dulu yang dihajar, boxinya dulu yang dihajar, udah pasti bakal tumbang. Wah, oke. What Sing? Gak ada Purify, gak ada Tidak ada BMI juga tadi ya. Ya inilah sebelumnya kenapa Yuzong ini menjadi salah satu hero yang pick or ban juga sih untuk di meta sekarang ya Prof. Ya, Sora, Yuzong. Kayak 100% loh untuk pick ban rate. Dari babak Walker juga kita udah melihat hal tersebut. Dan sekarang invade di bagian bottom lane kayaknya. Tectonic Charge dikeluarkan tapi apa yang terjadi? Teknik ancaman benar-benar mengancam sepertinya. Dan OP. Oke masih aman ya. Sebenarnya kayak dari tadi yang kita lihat dari keduanya ya sama-sama melakukan pertukaran demi pertukaran aja. Belum ada turret juga yang hancur, point killnya juga masih sengit. Dan bahkan 2 turtle dari CFU Gaming ini tidak menjamin bahwa mereka unggul secara pasti tuh. Sampai buat sekarang, Wah ditendang lagi, Purify lagi, aman lagi. Sementara Kagura berhasil. Mission complete OP, langsung kabur. Yap, itu ya. Walaupun Purify tadi menyelamatkan dari The Wave Dragon, tapi tidak dengan burst damage yang overturn. Yang dibuka oleh OP yang akhirnya membuat dari Doom-nya tumbang. Tapi lihat bagaimana Shin. Itu dia ada Shin yang di area berbeda. Mencoba untuk bisa mempertahankan diri lagi dan juga Intertar yang ada. Tapi sekarang apa yang terjadi? Boxy langsung dikejar. Mereka mencoba untuk bisa menggambarkan karena Boxy dan berhasil. Waduh, ada efek slow di dalam tubuhnya. Waduh. aku ngerasa gini, ini lagi nge-buying time aja gak sih? Kayak Black Sands yang tadinya di bagian top lane dominasinya, sekarang mereka bergerak ke area bottom lane dan bahkan ke area turtle. Dinaikin lagi pundaknya, Prof capek banget tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Jojo kali ini. Sementara sekarang Doom-nya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Sini mencari posisi yang aman, sementara sekarang dari Jojo mencoba untuk bisa mengejar karena Opi tapi Opi yang satu terakhirnya. Opi berhasil menggocek flicker lagi. Kang Gocek yang handal, ampun bang. Angkara OP nih kayaknya. Angkara Opi, tapi sekarang waktunya untuk Boxy Sisi membalas dendam kah? Ada waduh mulai siap hadir guna untuk menampol tanah dan siapapun siap menenggelamkan mereka dengan Krabby Patty yang ada. Tapi Steppy berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Ditendang pundaknya, Joy-nya pun dari kembali Opi. Tidak bisa kabur untuk kesekian kalinya. Ini overextend gak sih? Iya lumayan sih. Panjang banget. Iya. Kayak ada cobaan beneran dicobain sama Opi ya. Karena dia udah cukup gak sih? Karena udah gak ada flicker juga. Iya. Dia juga Udah udah gitu. gak ada Yin yang gathering. Jadi inilah ganjaran yang harus diterima. Karena sekarang Black Sands jadi unggul 600 gold. Walaupun tadi aku ngerasa kayaknya ini nge-buying time doang deh buat Sing. Karena Singnya di top lane farming dia. Dia yin yangnya enggak, gatheringnya iya. Gatheringnya iya. Cuman kan gak baik. Berantem terlalu lama mulu. emang. Saya minum dulu ya. Aus ya. Panjang men. Iya. Ya apalagi sekarang ada punya Genius One juga dari OP. Dia udah punya efek yang bisa burst di bagian depan. Tapi emang masih belum cukup sebenarnya untuk bisa memberikan deal damage. Kalau misalkan hide on bush-nya selalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Hide on bush. Tapi tadi juga bagus banget sih dari Black Sands ya. Mereka pegangin detektifnya. Gagal untuk dapetin perfect turtle dan detektifnya juga tumbang. Sementara itu Trinity yang bakal masih dicari dulu sama kedua belah gold laner. Masih belum waktunya mereka benar-benar online. Tapi ya dengan membawakan Expanding River ya akhirnya membuat dari mereka juga lebih rajin untuk ikut fight ya. Yep. Pokoknya fight terus. Fight terus. Nah ini OP udah selesai dengan Lightning Tranchant tapi bottom lane-nya rame. Weh 2 lawan 2 dan sekarang waktunya. Ada sebuah serangan langsung dilakukan. Apa yang akan terjadi dan Doom? Doomnya pun lejap seketika tapi Sing menyusul.
masing-masing tidak ada gun lanernya dan sekarang Reward Man Flash langsung saja memberikan backup ke dalam satu yang begitu baik tapi OP-nya masih berusaha untuk bisa kabur malah terhalang dengan satu tembok. Selesai OP dan juga Boxy Sisi hilang seketika. Apakah CFU juga terlalu berani Prof dari tadi makanya bisa dipunish terus? Aku merasa kayaknya di bagian bottom lane emang mereka miss di bagian pukul turretnya aja sih. Oke. Kayak kalau misalkan mereka menghancurkan outer turretnya duluan tadi, kayaknya nggak akan ada terlalu banyak damage yang masuk ke Wadu sehingga Wadu mungkin masih bisa survive, masih bisa ngebadanin Sing juga kan salah satunya yang terkena damage yang begitu masif. Sehingga sekarang semua alur permainannya dipegang sama Black Sands. Oke, dan Lordnya berhasil diamankan, detektif berhasil kabur. Joy, Hidden Bush. Yap. Walaupun kalah level ya secara head to head kedua belah junglernya. Hidden Bush masih level 13, sedangkan detektif udah level 14, which is farmingnya juga udah oke banget. Cuman ya dari tadi yang kita lihat banyak punishment-punishment yang bisa dilakukan sama Black Sentence sih atas gerakan CFU itu sendiri. Dan juga positioning dari Doom kan ini udah tahu lah ya, ini pasti bakal di-push terus-terusan. Kayaknya emang harus jauh lebih berhati-hati lagi, capek sih. Lumayan ya. Lumayan. Dari tadi kepegangin mulu kan sama Apa yang Wadu. terjadi? Tektonik dan what? Wow. Opi down tapi Orochi sekarang. Nah loh diajak terbang. Waduh. Dengan ada satu efek slow tadi Void Crystal masuk ke dalam tubuhnya. Sementara detektif harus kabur. Dimana ada Orochi tadi yang langsung saja. Iya. Wah ini Lordnya masih coba untuk dikawal kah? Hanya ada 3 pemain saja untuk sekarang. Yap dan Doomnya sudah ada Speedy Lag Viral sudah aktifkan. Boxy Sisi tidak akan lama lagi bisa menahan begitu banyak. Dia masuk dalam tubuhnya tapi Boxy Sisi langsung hilang. Doomnya satu Thundros dan membuat Doom lejap seketika. Waduh, membuat ke arah mana? Waduh, langsung menghilang di dalam area tersebut. Oh, belum Sementara berhenti. sekarang detektif masih berputar-putar. Ada Blazing Duet mengcover ke dalam satu area dan malah membuat sekarang Black Sentence lah yang rugi. Lagi loh. Lagi. Dua-duanya sama-sama memang panjang sekali, Pro. Iya. Ya ini jujur, ada beberapa misplay juga yang terjadi barusan dari Black Sentence yang dimana mereka mungkin terlalu banyak mengeluarkan resource. Dan sekali lagi ya, mungkin gangguannya tetap ada dari CFU Gaming adalah waduh, kata Pak Burung. Itu soundboard. Waduh. Soundboard. Gitu Iya, ada itu ya. soundboard. Iya. Nah mereka lagi dan lagi kena brainstorming nih pas masuk ke Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Wah kita brawl server. Iya, welcome. Fight. Welcome to Brawl Server. Nah ini nih, waduh. Lucu ya? Iya. Push, Waduh. push. Kayak gitu. Ini kalau kayak gini mah dia lucu, tapi kalau udah berubah jadi yang bocah-bocah kecilnya keluar tuh. Apa yang udah Giginya Ada yang serem, ada yang serem. Ada yang berotot. Yap. Tapi kali ini untuk keadaannya ya di menit ke-12 ini jadi seimbang lagi. Ya aku ngerasa kalau ngomongin seimbang, iya sih ini mendekati seimbang karena memang masih belum ada yang bisa reach 45 gold secara total, 45.000 ini ya adalah biasanya standar ya untuk melakukan team fight ketika carry kita tuh udah minimal 6 item. Tapi Doom sekarang Pertemuan kembali terjadi. Kita lihat apa yang akan terlihat. Detektifnya down. Sementara Waduhnya pula langsung mundur. Tapi pada berbeda ada OP yang menjadi korban pula. Waduh harus mundur. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dari CFU Gaming. Apakah mereka akan membalas. Tapi coba lihat Boxy Sisi. Terus memberikan sebuah perlawanan untuk Black Sentence. CFU harus lebih hati-hati sih. Yep. Mereka harus bisa aware dan memikirkan kalkulasi. Ini detektif akhirnya tumbang di dalam keadaan yang cukup genting. Lord mau muncul. Oke, ada flicker dan gagal sepertinya untuk mendapatkan sinar Boxy Sisi. Apa yang terjadi? Boxy-nya pun masih berhasil sama. Coba lihat mereka hanya beberapa play tapi Sing langsung kabur guna untuk bisa menyelamatkan diri dan Doom malah menjadi korban. Waduh, bekerja sendirian. Waduh, dikejar habis-habisan. Ada Furious Damage juga Dragon Tail dan waduh masih selamat. Iya, tapi juga ada pengejaran dilakukan oleh Hidden Bush menuju ke arah Sing. Dan akhirnya ini menjadi sebuah... Oh, dia Ketahuan. Oke. Waduh, benar-benar Waduh. waduh. Waduh, kalau ini mau waduh. Waduh. bahaya sih emang. Tapi kayak CFU Gaming over banget, Prof, menurutku. Ya mau gimana lagi, mereka lagi dalam keadaan yang kalah, mungkin mereka mencari untuk temponya. Mereka nggak mau ketinggalan tempo sama Black Sentence. Makanya wajar walaupun Black Sentence dapetin 21 poin kill, tapi lihat goldnya, dia cuma unggul 2000 karena temponya bener-bener masih mau dipegang sama CFU Gaming. Tapi buat sekarang di bagian Lord, kayaknya agak susah kecuali detektif bener-bener bisa nemuin celahnya, masuk dengan puncture dan mengambil Lordnya. Oke, pertempuran kembali terjadi. Inilah dia. Siapa lagi akan merasakan kerugian dari mana? Opia pun langsung meregang nyawa dengan begitu cepatnya dan Doom di tempatnya berbeda. Oke, detektif masih berhasil aman. Lordnya berhasil diamankan oleh Black Sentence. Tapi coba lihat Orochi sendirian. Mereka berantem lagi, mereka berantem terus dan selamat. Kali ini Itu detektif. sepersekian detik udah kayak sinetron tuh ya. Iya.
Udah ngomong dalam hati tuh, apakah aku akan selamat? Tapi akhirnya Lordnya bisa didapetin sama Black Sentence juga Berantem ya. lagi, baku pukul Sing. lagi, kagak mikirin ini ya. Mereka apa gimana ya? Gak mikirin apa. Dia kayak udah keluarin BMI-nya untuk ke depan sih. Iya. Kayaknya ya. Karena dia tidak menggunakan BMI-nya barusan. Berantem ayo, baku pukul lagi, let's go. Dimarahin kan. Pak Puluk ngap soalnya. Kasihan paruh baya. Oke, 3 base turret udah terbuka dari CFU Gaming untuk sekarang. Dan Black Sentence, mereka juga sama, mereka juga gampang kepancing sih. Jujurnya mereka tadi reset Gak terimaan, core-nya. gak Iya, terimaan. Gak terimaan. Bocahnya kompe. Soalnya kan Iya. kita tahu sendiri ya, kalau misalkan udah kesenggol temponya kan udah pasti buyar. Bocahnya panas. Makanya nggak terimaan nih. Black Sentence juga nggak mau dong kalau temponya diambil sama CFU. Makanya mereka bakal pegangin terus nih temponya. Apapun caranya CFU open inisiasi, kita balikin. Iya. Ya. Kalau mungkin kita berpikir kadang di beberapa kali ngekas kita ngomong kurangin gerakan tambahan ya. Iya. Tapi kalau kayak di match ini gerakan tambahan semua ya. Banyak ya. Kayaknya nggak ada masalah sih selama trade-nya masih ada ya. Masih Kayak tadi ada. kan contohnya detektif dapetin ke arah Doom. Terus walaupun Doom-nya tumbang tapi ternyata ya Sing-nya juga tumbang. Jadi ya masih fine, masih imbang. Yap. Apa yang terjadi? Hey! Itu what happened? Masih sangat-sangat berani dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Dan Doom-nya pun menjadi korban. Detektif masuk dengan sangat kasar. Tadi ingin mendapatkan ke arah dari Doom. Dan di tempat yang berbeda, Boxy menjadi korban pula. Waduh, hanya bisa melihat dari Ini kejauhan. cukup sembarangan ya. Sembarangan semua masuknya ini. Seruntulan nih masuk ke sana sini ya. Tapi hanya menyisakan 2 pemain dari CFU sekarang akan ditabrak oleh Black Sentence. Oke, Singnya masih berhasil kabur tapi tidak dengan Wadu kali ini. Masih berjuang sendirian dengan begitu banyaknya player dari Black Center. Akankah dari Wadunya ngaku lipak di dalam satu defense sendiri. Dan benar saja. Malah rekannya Sing yang langsung bergerak Jawa. Tapi tidak ada lagi. Web minion selesai. Web minion habis. Oke, masih bisa bertahan CFU Gaming, tapi Black Sentence mereka bisa mendapatkan base turret tengah dan akhirnya mereka cukup disiplin ya untuk tidak terlalu terburu-buru. Wah, sejujurnya aku agak sedikit kaget sih dengan Boxy yang masuk sendirian. Ya mungkin ingin men-trigger ya Purify dari Doom, tapi nggak cukup bijak karena di belakangnya ternyata ada Sin juga yang bisa nge-backup. Jadi damage-nya cukup banget, Karinya damage-nya cukup, Eve-nya damage-nya cukup untuk bisa nge-burst langsung ke Chow dari Boxy CC. Dan sekarang Lord akan muncul untuk Black Sentence sekali lagi karena mereka punya teritori di mid. Mereka sangat unggul di mid-nya. Ya. Sementara di top akan di slow push. Tinggal kita tunggu nih aksi apa lagi yang akan dimunculkan sama Ditabrak CFU lagi Gaming. nih. Oh enggak. Soalnya kan Sing sama Opi sama-sama yang punya ya ibaratnya dash lah ya bisa Iya. bisa pindah lah. Ini kalau dilihat ya kameranya Buat Wadu maju, ya, itu ada tulisan tuh mampir VIP 200 koin gitu. Eh, Dari tadi berat banget kayaknya. Kawin. Karena pertempuran kembali terjadi. Uh-oh. Coba lihat di tempat yang berbeda. Ada pergerakan di mana Singnya pun langsung menghilang, Boxinya pun langsung dan Nopinya lenyap seketika. Menyisakan 2 player saja dari CFU Gaming dan mereka siap untuk melakukan team fight kembali. Oh, mereka sepertinya nggak mau straight push ya. Mereka masih membutuhkan Lord untuk daya dobrak tambahan lagi naik ke area high ground dari CFU Gaming. Dan lagi-lagi inisiasi yang dilakukan oleh Black Sentence ngeri banget sih. Ada road manipulation plus tech charge. Ya tadi kalau kita ngomongin pengalaman ini dia satu roamer yang udah melalang buana tentunya. Dari Sin Latam Steppy yang dengan tech Oke. charge-nya begitu mematikan. Ini dia. Ada satu gaya lagi yang akan mereka lakukan tapi mendadak dari Wadunya mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam satu tubuh tapi di mana Doomnya cuek semua aja. Black Sentence, Lagi. Black Sentence. Lagi digendong tetap pukul base. Itu Wadu kayak mukulin base sendiri tadi juga itu ngikut. Bisa ya? Bisa dan wow! Waduh. What a chaotic team fight. Tapi Black Sentence membuktikan bahwa dia bisa berhasil untuk bisa memberikan punishment terus-terusan untuk CFU sih. Ya tempo yang diawali yang begitu agresif dari CFU Gaming. Agresif sama dengan bisa kepleset loh, ingat itu. Jangan sampai dilupakan bahwa memang CFU Gaming yang melakukan kesalahannya sendiri. Sehingga mereka dirugikan di sini. Wah, Wow. bengong sekarang. Udah pasti. Kayak Karena kita- mereka kayak kebawa arusnya, mereka udah mencoba untuk memainkan temponya. Tapi ternyata sangat disayangkan CFU Gaming harus menerima kenyataan bahwa Black Sentence mereka lebih punya keunggulan tersebut ketika mereka berada di dalam tempo yang sangat tenang. Ini Mereka mah tidak terburu-buru. ini mereka kayaknya terinfluence ya dari tempo sesingkat-singkatnya. Wah, Tuh. terproklaim ya. Tapi masalahnya Pak Pulung,
Gak ada game singkat dari tadi kita lihat. Iya, ini Minimal nyampe ke 15 menit ke atas. walaupun baku pukul terus tapi Iya. kayak lama. Gak lama. Tapi ya balik lagi sih, satu momen di menit 17 ini. Dari Stepi itulah yang membuat bagaimana Black Sentence semakin meyakinkan diri untuk mendapatkan kemenangan. Oh itu dia nggak purify loh, cuek. Ya. Lagi dinaikin tetap faster and faster. Faster and faster langsung ya kan. Pukul base. Pukul base. Dan begitulah match kedua berakhir. Dan saat lagi kita akan ngobrol-ngobrol atau interview bersama dengan perwakilan dari Black Sentence. Here's the winner from Latam. Congratulations once again to Black Sentence. Well done. Vibe check. How are you guys feeling right now? ¿Cómo estás sintiendo ahora? Alegre, me siento feliz por haber ganado. I am very happy to win. Very happy to win. So Shin, right? Yes. It's the first time I'm meeting you. This is your debut here at the M Series. We've got to ask, how did your team prepare ¿Cómo ustedes before se coming to prepararon M7, para llegar especially against a la more M7? experienced ¿Cómo team? prepararon para llegar hasta acá? La preparación. Exactamente. Llegamos en diciembre para practicar, estuvimos jugando varios días, harta screen y practicando. Okay, we arrived here in December to do practice, and then we've been practicing till now. Oh, so they've been here for quite a while, since December. Is that right? So- So, que están acá, ¿verdad? A month? A month? Were you guys here for a month? Yes, for a month. Yeah. Ah, okay. Okay, that makes sense. So for Doom, I'm curious here. I'm super curious. Doom, you guys were able to qualify for M7 through MDL Latam, and then you went to MPL Latam, and then you made it all the way here. How were you able to do that? What was the preparation like? Creo que sí, entrenando y creo que todos somos buenos amigos, porque más allá del juego creo que importa mucho la sinergia y la amistad. Y bueno, las cosas se dieron bien y ganamos, ¿no? Estoy alegre por eso también. Well, we've been practicing a lot. We are also friends. So all of this made us to come to here from MDL to here. I see. Can I know how long have you guys been friends for? Somos conocidos, pero con Shin yo llevo mucho tiempo. Con Shin llevo años, como 2 años. Almost 2 years that they are friends with Shin. Pero el equipo se hizo este año. El equipo se hizo en agosto del año pasado. And from the team, they are friends since August from last year. Oh, so with Shin 2 years, and for the rest since August. Para nosotros desde agosto del año anterior. Exacto. Y Shin 2 años. Exacto. Okay, amazing, amazing. That's why we see your gameplay very together. We see the chemistry as well in your gameplay. So before we let you go, after that amazing win, we do want to ask Shin again. Quiero preguntar para Do you have a message to your fans back at home? mensaje para sus fanáticos. Un mensaje. Que muchas gracias por el apoyo que nos están dando, que nos sigan apoyando, ganemos, perdamos. Lo vamos a dar todo como equipo para llegar lo más lejos posible. Okay, so I'd like to say thank you for all of your fans, especially for being like supporting us, and we're still happy to continuing. Yeah. And we're glad to see it, and hopefully you guys go far. Once again, congratulations to Black Sentence! As we throw it over back to our casters. Gracias Eterna. Artinya Gracias. Bang KB, artinya Bang Terima KB. kasih. Mereka excited banget untuk menyaksikan bertanding di M7 juga. Karena mereka kan bisa dibilang nggak dipandang. Iya. Mereka mau ngebuktiin gitu loh. Gua Kalau cuman- yang kadang nggak dipandang itu bisa terpandang. Benar. Mantap nggak tuh kata-katanya? Yang awalnya dipandang sebelah mata. Push tuh lihat tuh. Wih. Tepuk tangan kan? Mantap Black Sentence. W Black Tapi gue Sentence. penasaran sih, mereka kan tadi semangat banget buat teriak-teriak kan. Iya. Heeh. Kan gak ngerti satu bahasa Kamboja, satu bahasa. Oh, yang di ngerti. awal yang aku bilang kayak, Oh, iya. kenceng juga nih Iya, tapi teriaknya. kalau misalkan itu juga mereka gak akan ngerti Iya, sih. iya nggak Kalau mau ngerti juga komsnya sih. gak pakai headset juga gak apa-apa.
Tetap dipakai, tetap dipakai teman-teman. Walaupun tidak mengerti ya, walaupun tidak mengerti. Pemikirannya kok Iya, kok karena kan bagus ya. kan suara kan dar kan ada turtle nih kan. Kok pemikirannya Sing bagus sing sing gitu kan. Terus ada miung 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 blazing Lu duet hilangkan ada suaranya. pemikiran itu segera ya. Benar, Ul, nggak ya. bisa. Nanti di match Tetap 3 kita coba dipakai. tanya lagi tuh pemikiran itu masih ada apa enggak tuh ya. Tetap dipakai soalnya. Kan bener-bener blazing duet miung 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 Iya. gitu. Sama Sing 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 Nggak gitu. konsil. Ah iya, kan kedengeran nanti. Iya, iya, maaf deh. Nah, itu dia. Salah lagi aja. Benar. Yang Tapi lebih dia kedengeran ini Shin, nyata Shin, banget sih. Shin. Shin. Dengan 22 assist loh Coba dia. asisnya 22. Karena perang terus tadi kan. Asisnya. Rookie of the year ya. Iya, Rookie of the Year. Dari Latam season 3. Makanya ini kalau aku merasa ya bener yang kata Pulung bilang, karena mereka udah memasuki ranah-ranah brawl server jadi emang udah terbiasa aja. Terlihat dari asisnya. Mungkin kayak mereka kan habis scrim nih, biasa kan scrim selesai jam 10 malam. Iya. Jam 10 malam mereka tes A nih. Rank server Indo gitu kan. Masih anget nih. Kok ditabrak ya? Kok mainnya begini ya kan? Udah gitu Makanya disamain temponya. banyak yang ngetik kan. Iya. Gak ngerti juga. Lah iya, nggak ngerti juga kan. User kan ngetik poke. Apa? Aku gak di Iya, poke. aku nggak di poke. Iya kan? Aku pakai burst gitu. Makanya. Aku gak poke. Iya, makanya. Nggak ngerti Lung jadinya Lung bahasanya Lung. Wajar kan. Masih match 2 loh guys. Masih match Tolong 2 lah. teman-teman. Karena kita akan menemani kalian 8 match. Tenang aja teman-teman. Kalian bisa mungkin yang kayak tadi Light bilang sambil mesen nasi padang kalian. Karena di match yang kedua kita baru saja menyaksikan match yang begitu panas. Ya. Intens karena iya balik lagi. Di bagian inilah aku merasa CFU mulai dibalikan keadaannya. Karena kalau misalkan nggak karena momen ini, Nah, aku rasa kalau misalkan turretnya dihancurkan lebih cepat lagi tadi, itu kayaknya gamenya bakal dipegang dengan sangat-sangat minimal bukan dibilang mudah sih, tapi minimal early gamenya bakal dipegang sama teman-teman dari CFU. tapi kok keren tadi bisa dibulet-buletin. Kayak dia, Hmm. karena efek dari Realme. Mahal ya. KB masih sama alamatnya. Oke. Tapi di sini juga kayak banyak momen dari CFU Gaming yang masuknya satu-satu gitu loh. Itu Yang aku ngerasa kayak apakah emang ini adalah kendala dari mereka terlalu adrenaline rush? Iya, kadang terlalu pede gitu. Oh, terus Oh atau ke bawah, kayak early gamenya kan, ini kan CFU agresif banget. Terus akhirnya mereka mencoba untuk mengimbangi, tapi mereka tuh bukan tipikal yang emang harus mengimbangi temponya. Karena kan balik lagi kan, Black Sentence setiap tinggal react aja gak sih? Oh dari tadi kan CFU nyamperin, udah Nah, ini mereka sendiri yang momennya rugi. Shin dan juga Steffi ya Iya. berkolaborasi. Ya dan sangat disayangkan lihat detektifnya masih ketinggalan di belakang ya. Jauh Jadi ya. Terlalu jauh banget. Dia habis clear mid kan? Makanya tadi jalannya dari situ. Tapi ya di momen akhir kayak, ini Digendong. mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa ya Wadu kok stay di situ? Itu Wadu ingin ikut menang. Iya. Waduh bantuin. Wadu bantuin. Waduh ini ikut. Aku mau menang bang, gitu ya. Tapi salah ternyata kalah Wadunya. Waduh, Nice try ya Wadu. Tuh bengong. Udah pasti sih pandangannya kosong langsung. kayak kosong. Mungkin ya butuh evaluasi sama arahan juga dari coachnya agar Iya. nanti bisa lebih diluruskan. Karena tadi gameplaynya. beberapa pergerakan juga dari Boxy secara individual juga banyak yang miss juga kan. Iya, tadi Iya, iya, yang iya. pas di outer top turret tuh. Benar. Yang ke belakang. Iya. Terus yang di bagian bush kanan, Uh-uh. bush Kumar yang sering kita lihat kan. Itu kan dia masuk tuh. Tiba-tiba dia langsung di basic attack sama Kari. Emang ngeri sih di situ musisinya. Bush mengerikan. Bush Kumar aku bilangnya. Iya. Ya soalnya banyak sih. Ya, Kairi, Favian itu pernah di situ juga. Iya. Flapisi juga pernah. Traumatis lah ya. Traumatis ya emang. Iya, benar. Bush Kumar itu. Ya, tapi kita disuguhkan dengan game yang panjang lagi ya, 18 menit ternyata. Ya walaupun gak sepanjang di match yang pertama, Iya sih. cuman ya ini menunjukkan bahwa setiap tim di Swiss Stage ini ya mereka melawan. Aku ngerasa setelah 29 menit game itu kayak 18 menit Cepet sih, banget, cepet iya. sih aku merasanya. Iya. Real. Iya ya kan. Tapi ya mungkin kalau boleh ngelihat dikit ya kalau track recordnya CFU, kayaknya mereka nggak perlu overthinking sama game ini sih. Ya. Aku rasa ya. Karena mereka aja di waktu di MPL Cambodia, mereka tuh 3-0 duluan kan. Kalah mereka. Yap. Terus mereka comeback, reverse sweep 4-3. Tapi ini kan best of one. Tapi best of one mas. Gak ada ampun. Tapi tadi Iya, bilang apa 18 menit mentalitinya. terasa cepat buat kita. Iya. Enggak buat 40. Fightnya 3 menit, Cepet 2 kok. menit. Cepet tadi cepet. Walaupun fightnya, Cepet disuruh istirahat saya. oh Kalau iya gitu. iya. Berarti thanks to Wadu dong. Waduh. Waduh. Lagi-lagi Wadu ya dengan basic emblemnya tadi yang benar-benar mencoba untuk bisa ini lah minimal rely untuk waktunya tapi ternyata nggak cukup. Alhasil ya inilah yang membuat permainannya jadi dipegang sama Black Sentence 31 total kill loh. Duit padahal udah di atas dari garis normal, dari bare minimum ya. Bro? Iya ya, bare minimum. Bare minimum. Bener.
Iya, karena sekarang kan katanya bare minimumnya kalau mau tim fight besar kan 45.000 gold. Iya, Standar tuh. standar. Berarti tuh. kalau udah 53.000 gold ya berarti udah ini udah lah. nyampe tuh. Udah nyampe banget. Udah nyampe nyampe. sebenarnya. Udah nyampe. Udah masuk your type katanya. Iya. Ketikan kamu berarti. Iya, typing ganteng. Iya benar ya. Jak. Jadi ya buat yang bingung kenapa sih harus standar di 45.000 gold? Karena rata-rata kalau udah 45.000 gold lead itu minimal ya berarti